Tol Cikatama dan Cipali, kita akan sapa kedua jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana. Saya akan ke Eril Wiranata terlebih dahulu dan juru kamera Aufa Farid di Cikatama. Ya, Eril, seperti apa situasi di Cikatama malam hari ini? Apakah sudah ada peningkatan arus lalu lintas di sana, Eril? Cynthia dan saudara, bahwa memang untuk di jalur gerbang tol Cikatama ini mengalami peningkatan dari kendaraan, tetapi hingga saat ini pantauan masih ramai lancar dari kendaraan, baik dari yang mengarah ke arah Transjawa dari arah Jakarta. Terhitung data per hari ini sudah lebih dari 30.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Transjawa, dan ini merupakan dari pantauan visual udara yang dimana memang masih terlihat lancar, walaupun memang mengalami peningkatan, yang dimana memang jika melihat data dari tanggal 11 hingga 14 Maret lalu, ini mengalami peningkatan sebesar 41,7%, yang dimana ini dibandingkan hari normal ini mengalami peningkatan. Dan selain itu juga memang dari Jasa Marga ini memprediksi bahwa dari puncak arus ini akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 mendatang. Dan selain itu juga bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini masih belum dilakukan karena melihat situasi masih lancar, tetapi beberapa sudah disiapkan. Mulai dari dengan adanya nanti dilakukan sistem one way, lalu kemudian juga ada kontraflow, hingga nantinya akan dilakukan ganjil genap. Dan selain itu juga bahwa memang diprediksikan akan dilakukan one way pada tanggal 17 mendatang. Kemudian daripada itu bahwa di gerbang tol Cikatama ini juga dilakukan antisipasi dengan mengoperasionalkan sebanyak 19 gardu, dan selain itu juga disiapkan untuk gerbang tol Cikatama 8 ini sebanyak 5 gardu, yang dimana ini untuk menunjang dari aktivitas mudik dari 2026 ini. Kemudian juga bahwa prediksi untuk pemudik ini lebih memilih waktu setelah buka puasa atau malam hari. Cynthia. Ya, Eril, lalu adakah imbauan yang harus diperhatikan oleh pemudik yang ingin melintas di gerbang tol Cikatama, Eril? Ya, Cynthia, tentu saja terkait dengan kesehatan fisik, kemudian juga untuk kesehatan dari kendaraan, Cynthia. Dan tidak lupa, Cynthia, untuk mengakses dari tol ini, jangan lupa untuk mengisi saldo sesuai dengan nominal yang sudah disiapkan, sehingga tidak adanya antrian akibat saldo kurang. Kemudian juga selalu memantau dari CCTV online, tentu saja untuk melihat dari titik-titik mana saja yang akan dilalui, sehingga untuk para pemudik ini dapat memilih waktu sesuai dengan agar tidak terjadinya penumpukan pada saat ingin mudik. Cynthia. Ya, dari Cikatama kita akan lihat situasi terkini kondisi lalu lintas jelang Idul Fitri di gerbang tol Cipali. Sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian. Medina, lalu malam ini seperti apa situasi arus lalu lintas di tol Cipali, Medina? Betul, Cynthia dan juga saudara, untuk situasi di tol Cipali, tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini, memang terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kemacetan sejak pagi tadi maupun kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pemudik yang ingin melintasi menuju ke arah Palimanan ini masih dapat melintas dengan kondisi yang relatif aman dan juga nyaman. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali, ini memang ternyata hari ini terdapat penurunan volume kendaraan. Kalau kita berbicara mengenai kemarin pada hari Minggu 15 Maret 2026, ini ada sekitar lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju melintasi Cikopo menuju Cirebon dari pukul 00 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari ini hanya ada sekitar 36.000 kendaraan yang melintasi Cikopo menuju Cirebon pada waktu yang sama, sehingga memang terdapat penurunan di volume kendaraan. Kemudian juga dari pihak Astra Tol Cipali ini juga menyelenggarakan program diskon tarif tol sebesar 30% bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kalikangkung Semarang. Namun untuk program diskon tarif tol 30% ini hanya berlaku sampai nanti malam saja pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga
untuk puncak arus mudik ini memang diprediksi akan terjadi pada esok hari pada pukul 17 Maret 2026 dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pada puncak arus mudik esok hari ini nantinya akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 421 yang dimana akan diterapkan pada esok hari mulai pukul 12 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Cynthia. Iya Medina, lalu apa saja fasilitas yang disediakan di rest area tol Cipali, Medina? Betul Cynthia, memang sudah ada berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh rest area tol Cipali kilometer 166A. Selain fasilitas ibadah seperti masjid, ada juga berbagai macam posko seperti posko kesehatan yang dimana menyediakan cek kesehatan gratis mulai dari cek gula, kolesterol hingga tensi dan juga menyediakan pijat refleksi gratis dengan durasi sekitar 10 menit. Kemudian selain fasilitas ibadah dan juga posko kesehatan juga di rest area ini menyediakan posko BMKG yang dimana di posko BMKG ini juga sudah menyediakan beberapa prakirawan cuaca yang dimana prakirawan cuaca ini dapat memberikan konsultasi kepada para pemudik yang ingin berkonsultasi mengenai cuaca di jalur yang akan ditempuh nantinya, Cynthia. Baik, terima kasih Medina Andas melaporkan langsung dari tol Cipali dan sebelumnya Erel Wiranata melaporkan langsung dari Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami